Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Capricorn. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu Capricorn ketahui untuk saat ini. Oke, kita akan lihat pakai kartu ini terlebih dahulu. Capricorn, hal yang perlu Capricorn ketahui untuk saat ini. Oke, di sini kalian memiliki reserve, plan for the future, saving, investing, dan wealth cycles. You are nearing completion. Passage, you are making progress. Dan enchanted, work your magic. Oke. Saya merasa di sini ada Capricorn yang kurang percaya diri, di mana saat ini kalian disuruh untuk mengingatkan dirinya kalian bahwa kalian bisa melakukan hal ini atau hal apapun yang ingin Capricorn lakukan. Kalian punya kekuatan itu, kalian punya magic itu. Jadi gunakan magic kalian ini. Oke. Dengan adanya passage di sini saya juga melihat sepertinya Capricorn kalian sudah melakukan progres atau kalian sudah melakukan peningkatan diri, apakah di sini dengan pekerjaannya Capricorn ataukah di dalam jiwanya kalian sendiri. Secara energi mungkin Capricorn sekarang menjadi orang yang jauh lebih pengertian, jauh lebih bersabar, jauh lebih penyayang, dan lebih mudah memaafkan orang lain. Oke. Kartu kedua di sini mengingatkan Capricorn bahwa halangan apapun yang kalian hadapi saat ini, kalian sudah hampir menyelesaikan halangan itu atau kalian sudah hampir keluar dari sirkulasi itu. Oke. Dan saya merasa di sini Capricorn kehidupan kalian akan jauh lebih terpenuhi dari apa yang sudah kalian rasakan selama ini, atau lebih dari kalian akan mendapatkan lebih dari apa yang sudah kalian dapatkan selama ini. Kartu pertama, entah kenapa hari ini hati saya terpanggil untuk membaca dari belakang. Biasanya saya membaca dari depan. Di sini Capricorn, dan kartu pertama di sini mengingatkan Capricorn kalau sudah ada progres peningkatan di sini, misalnya peningkatan gaji, peningkatan perbaikan diri, misalnya kalian disuruh untuk lebih banyak menyimpan, jadi simpan mungkin beberapa penghasilan kalian untuk masa depannya kalian. Atau kalau kalian di sini mendapatkan progres di dalam emosionalnya kalian atau secara spiritual, kalian disuruh untuk mengingatkan diri kalian, itu juga merupakan berkah atau hadiah, di mana mungkin suatu hari nanti kalian akan bisa menggunakan pengalaman ini untuk membantu orang lain. Oke. Oke, hal apa lagi kah yang perlu Capricorn ketahui untuk saat ini? Oke, di sini stone people. Everything can change, even someone with a heart of stone. Okay. If we wonder often, the gift of knowledge will come. Hobbies and craft. Okay. Certain things can catch your eye, but pursue only those that capture your heart. Capricorn. Di sini kartu, oke, kita akan baca dari terakhir lagi. Kartu ini mengingatkan Capricorn, terkadang kita di saat memilih sesuatu, kita hanya memilih hal itu karena kita sudah melihat hal itu. Karena kita sudah bisa merasakan hal itu. Kita sudah melihat hasil dari hal yang ingin kita pilih ini. Jadi
Capricorn diingatkan, pastikan kalian di sini memilih sesuatu, apakah ini pekerjaan atau percintaan misalnya. Pastikan kalian memilih hal itu karena suara dari hatinya kalian, karena kalian benar-benar menginginkan hal itu dari hatinya kalian, bukan karena suatu alasan, terutama karena alasan duniawi. Oke. Dan kartu ketiga di sini mengingatkan Capricorn untuk jangan berhenti di sini untuk belajar, terutama belajar tentang hobinya kalian. Walaupun misalnya Capricorn kalian, Kak, saya sudah punya hobi. Hobi saya nulis, hobi saya buat novel sebagai seorang pengarang misalnya. Belajar lagi, mungkin ada hobi lain yang bisa misalnya memenuhi harinya kalian di saat kalian merasa bosan menulis. Di saat kalian merasa bosan dengan hobi pertama, jadi hobi kedua kalian bisa gunakan untuk menutupi kebosanan itu. Oke, agar harinya kalian tidak membosankan. Jadi kita pun akan lebih bersyukur setiap hari karena kita selalu diingatkan lebih banyak kita bersyukur, lebih banyak jugalah berkah atau kebahagiaan itu akan datang ke dalam hidupnya kita. Semakin kita membenci kehidupan ini, semakin banyak jugalah hal-hal yang membencikan kita, yang membuat kita benci dengan kehidupan ini yang akan kita hadapi. Dipertemukan dengan orang yang akan kita benci, orang yang akan membuat kita marah dan sebagainya. Karena kita marah terhadap kehidupan ini. Jadi hal itu merupakan panturan dari energinya kita sendiri. Oke. Dan kartu kedua di sini, kartu ini juga mengatakan dia hampir sama dengan kartu ketiga. Kalau kita sering bertanya, apalagi yang perlu saya perbaiki? Apalagi yang bisa saya pelajari? The gift of knowledge will come. Jadi hadiah berupa pengetahuan itu akan datang. Semakin kita ingin tahu tentang hal-hal atau sesuatu di sini, semakin banyak jugalah pengetahuan yang akan kita dapatkan. Jadi maka dari itu tadi saya bilang jangan berhenti di sini, tetap belajar, oke? Walaupun 1% misalnya belajar motong bawang kalau kalian tidak suka motong bawang, belajar motong bawang, belajar tanam pohon-pohonan mungkin atau belajar cuci baju sendiri, setrika sendiri seperti itu atau masak sendiri. Karena kita tidak pernah disarankan untuk tergantung sama orang lain walaupun itu orang tuanya kita tidak pernah disarankan untuk tergantung sama mereka. Oke. Dan kartu pertama di sini saya merasa ada Capricorn, mungkin kalian berhubungan dengan seseorang yang memiliki hati yang sangat keras. Oke, di mana kalian diingatkan di sini, sekeras apapun orang ini, apakah ini orang tua kalian, temannya kalian, ataukah kalian sendiri mungkin, atau pasangannya Capricorn. Jadi kartu pertama di sini mengingatkan, sekeras apapun seseorang itu, dia bisa berubah. Semua yang ada di dunia ini bisa berubah, jadi sesuai dengan energinya kita. Kalau kita misalnya contoh Capricorn berhubungan dengan orang yang keras kepala, terus kalian selalu menghina orang itu, bilang, oh dia orangnya keras kepala sekali, dia orangnya suka selingkuh, dia orangnya suka mencuri, dia orangnya, pikiran kalian sangat negatif terhadap orang itu, dia akan tetap menjadi orang yang seperti itu. Kalau kalian ingin memperbaiki hubungan ini, misalnya dengan orang yang keras kepala ini, kalian harus merubah pikiran kalian dan bilang, oke, saya tahu dia keras kepala, saya tahu dia suka selingkuh, tapi rasa sayang saya sangat tulus sama dia. Jadi saya mengerti tentang kekurangan dia. Minta bantuan kepada ilahi atau yang kuasa untuk membantu orang ini. Jadi di setiap kali kalian meditasi misalnya, bayangkan bahwa orang ini, dia orangnya penyayang, dia sudah sadar dengan kekurangannya dia sudah berubah, dia sangat perhatian kepada kalian seperti apapun orang yang kalian inginkan untuk menjadi bagian di dalam hidupnya Capricorn di sini. Bayangkan orang itu seperti itu. Seperti orang yang kalian inginkan.
agar dia pun bisa merubah energinya dia. Kalau kita tetap melihat kekurangannya dia akan tetap menjadi orang yang seperti itu. Dan tidak ada gunanya buat kalian untuk mempertahankan suatu situasi. Kalau kalian tidak bisa memaafkan, mungkin sudah waktunya buat kalian untuk move on. Kalau kalian tidak bisa mengirimkan energi yang positif terhadap seseorang, mungkin sudah waktunya buat kalian untuk cari teman baru, pasangan baru, orang tua baru. Orang tua baru tidak mungkinlah kalian bisa cari orang tua baru. Jadi carilah situasi baru seperti itu. Oke. Oke, hal apa lagi kah yang perlu Capricorn ketahui untuk saat ini? Oke. Brad. Oke. There's someone working against you behind your back. Ada seseorang di sini, mungkin di belakangnya kalian, dia menceritakan kalian atau dia mengirimkan mungkin hal ini terjadi bulan April lalu, ataukah kalian akan melihat jawabannya bulan April? Ada orang yang main belakang di sini, di belakangnya kalian. Turkey. Someone is behaving stupidly. Ada seseorang di sini yang bertindak seperti orang yang bodoh. Jadi orang yang di sini mungkin dia di belakangnya kalian menggerogoti Capricorn atau melakukan hal yang negatif terhadap kalian. Crown. Honor and respect will come to you. Dan sepertinya akan ada banyak orang di sini yang akan menghargai kalian kalau kalian bisa mengeluarkan diri dari situasi ini. Spear. Heartache over what you no longer have. Oke. Apakah ini Capricorn? Atau saya merasa ada orang di sini yang kalian sakiti karena dia merasa belum bisa memiliki Capricorn atau dia merasa bahwa Capricorn sudah move on. Maka dari itulah orang ini di belakangnya kalian mungkin sering mendoakan Capricorn biar kalian ini, biar kalian itu, seperti itu. Karena dia merasa tersakiti. Jadi kirimkan, walaupun kalian misalnya, oh ya kak, saya punya teman yang seperti ini, dia sepertinya dia main belakang seperti itu, kirimkan energi yang positif, bilang kepada yang kuasa untuk melepaskan orang itu dari energi negatif itu, agar dia pun berhenti mengirimkan energi yang negatif terhadap kalian. Kalau kalian mengirimkan energi yang negatif kembali ke dia, kalian akan tetap bertempur seperti peperangan. Kalau tidak ada kompromi di sini, peperangan itu akan tetap terjadi. Oke, jadi kalian akan saling menyakiti antara satu sama lain. Fair woman. Oke. Ada juga Capricorn, mungkin kalian berurusan dengan orang yang sudah dewasa. Orang ini mungkin dia punya rambut warna kuning ataukah dia punya rambut warna putih, jadi orang yang sudah dewasa di sini. Clouds, temporary problem. Masalah apapun yang kalian miliki akan kalian lewati. Oke. Mari kita lihat tentang percintaan Capricorn untuk saat ini. Kita akan mendalami tentang perasaan seseorang terhadap Capricorn. Perasaan seseorang terhadap Capricorn. Grieving. Oke. Jadi orang ini, saya merasa seperti tadi, sepertinya Capricorn yang menyakiti seseorang di sini. Karena saya memanggil perasaan seseorang terhadap Capricorn. Jadi dia bilang grieving di sini orang yang masih merasa sedih, orang yang masih memikirkan tentang sesuatu yang sudah hilang. Dia merasa dia tidak bisa mengeluarkan diri dari rasa kesedihan ini, rasa bersalah, rasa kehilangan. Dan orang ini juga belum memiliki kepercayaan bahwa dia bisa membuat sesuatu menjadi positif.
Dia belum percaya bahwa dia bisa merubah dirinya dia. Jadi seperti tadi Capricorn, kartu ini tadi mengingatkan kalian kalau sebeku apapun seseorang, mereka bisa berubah. Tapi hal itu mungkin juga tergantung dengan energinya Capricorn. Kalau kalian memiliki hubungan yang erat secara spiritual, misalnya dia soulmate-nya Capricorn, terus kalian mengirimkan energi yang negatif merasa tidak mungkin dia bisa berubah. Hal itulah yang akan terjadi buat soulmate-nya kalian. Dia tidak akan berubah. Jadi kalian harus berusaha di sini juga membantu orang ini. Ingat kita semua terkoneksi antara satu sama lain. Orang ini bisa berubah kalau kalian mungkin bisa mengirimkan energi yang positif buat orang ini, bantu orang ini, dan mungkin komunikasi ke dia di saat kalian meditasi, sebelum tidur komunikasikan, kamu bisa berubah. Saya yakin kamu bisa berubah. Oke? Jangan mengirimkan energi yang negatif karena orang ini memiliki kesusahan di dalam mempercayai dirinya dia bahwa dia bisa menjadi orang yang terbaik buat kalian. Siapapun di sini, mungkin ada orang tua juga kalau Capricorn, kalian belum bisa memaafkan ibunya kalian, orang tua perempuan di sini, karena tadi kalian ada berurusan dengan orang yang sudah berumur. Kalau kalian tetap mengirimkan energi yang negatif, hubungan kalian tidak akan membaik. Dan buat kalian yang sudah sering mendengarkan saya bilang Ho'oponopono meditasi itu buat saya sendiri sangat membantu di saat saya ingin memaafkan seseorang, di saat saya ingin melepaskan energinya mereka dan mensyukuri kehadiran mereka di kehidupan saya, walaupun dia membawa masalah di dalam kehidupan saya. Semua masalah yang terjadi itu untuk membantu kita, agar kita bisa mendewasakan diri, agar kita belajar dari kehidupan ini, menjadi orang yang lebih bersabar, menjadi orang yang lebih pengertian terhadap kekurangan dari orang lain. Itu alasan kenapa kita dipertemukan dengan orang-orang yang memberikan kita masalah untuk meningkatkan energinya kita. Apakah kita akan belajar? Tergantung dari dirinya kita sendiri. Oke? Jadi di sini ingat seperti tadi, siapapun ini, orang sekeras apapun dia masih bisa berubah. Oke. Dan dia bilang di sini breakthrough. Oke. Jadi kartu ini mengingatkan Capricorn bahwa orang ini dia lagi merencanakan sesuatu untuk berkomunikasi sama Capricorn. Karena orang ini dia ingin kesempatan yang kedua kalinya. Jadi saat ini dia lagi mungkin merencanakan tentang apa yang mesti saya bilang ke Capricorn, kapan saya mesti bilang hal itu, apa yang mesti saya ungkapkan dan sebagainya. Kalian disuruh untuk bersiap-siaplah karena sepertinya akan ada komunikasi dari orang ini, telepati. Oke. Dan di sini dia bilang energinya kalian di sini dia sepertinya dia sudah berusaha untuk tidak menghiraukan koneksi ini, tidak begitu memperhatikan koneksi ini, atau dia berusaha untuk melepaskan diri dari hubungan ini, dan dia memiliki kesusahan di dalam melakukan hal itu. Jadi hatinya dia tetap saja dia kembali ke kalian, atau tetap saja dia balik teringat lagi sama kalian. Oke. Ada suatu kata-kata dari Capricorn di sini yang meninggalkan bekas di hatinya dia. Mungkin hal itu yang membuat orang ini ingin berubah. Okay. Temptation. Orang ini bilang, semakin hari saya mencoba untuk menahan diri saya atau menolak keinginan saya ini, semakin susah jugalah hatinya saya untuk melakukan hal itu. Jadi semakin keras jugalah keinginan dia untuk menemui Capricorn. Dan dia merasa bahwa kalian merupakan buah yang terlarang buat dia. Jadi ada Capricorn, mungkin kalian misalnya sudah berada di dalam suatu hubungan
dan dia tahu tentang hal itu, maka dari itulah dia merasa kalian seperti buah yang terlarang buat dia. Dan semakin hari, semakin susah buat dia untuk menahan dirinya dia. Oke. Mari kita lihat pesan. Kita lihat pesan dari orang ini. Oke, kita akan melihat kata-kata tentang apa yang masih dia ingat di sini. Kita akan coba lihat. Atau komunikasi tentang apa yang pernah kalian bilang ke orang ini yang membuat dia masih teringat dengan kata-kata itu. The Hangman dan Five of Cups. Oke. Di sini saya merasa mungkin Capricorn pernah bilang ke dia, kalau kamu tidak berubah, kamu akan menyesal suatu hari nanti. Jadi walaupun mungkin Capricorn menyuruh dia untuk berubah, tapi saya merasa komunikasi tentang perubahan diri di sini. Kalau kamu tetap berdiam diri di tempat yang sama, kamu akan menyesal suatu hari nanti, kamu akan kehilangan saya suatu hari nanti. Jadi hal itu mungkin yang membuat dia di sini masih teringat dengan kata-katanya Capricorn. Dan dia mungkin misalnya suka minum, jadi dia menggunakan hal itu sebagai pelarian buat dia. Dan kalian tahu tentang hal itu dan kalian sudah bilang ke dia untuk memperbaiki diri seperti itu. Dan sampai sekarang mungkin dia teringat dengan kata-katanya kalian. Oke, karena saya sudah shuffle tadi kartunya, mari kita lihat pesan buat Capricorn. Dia bilang, saya sering bermimpi untuk memiliki keluarga bersama kamu. Kehidupan saya tidak sebahagia apa yang kamu pikirkan. Saya ingin membagi berita bagusnya saya bersama kamu. Dan saya kangen dengan suaranya kamu. Kamulah orang yang terbaik yang pernah hadir di dalam hidupnya saya. Semua itu merupakan kesalahan saya, tapi saya menyalahkan kamu. Karena saya belum bisa membuka hati saya buat kamu. Jadi dialah yang merasa bersalah di sini, belum bisa membuka hatinya dia untuk hubungan ini. Dan saya kurang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Untuk saat ini saya berada di dalam suatu hubungan dan saya membandingkan orang lain dengan kamu. Dan saya juga sangat fokus dengan material saya. Saya masih menginginkan kamu kembali. Oke. Mari kita lihat kelanjutan dari hubungan ini. True love. This could be the one. Jadi dia merupakan cinta sejatinya Capricorn. Dialah orang yang kalian cari selama ini. Kalian sudah dipertemukan dengan orang yang kalian cari selama ini. Getting to know each other. Okay, as you reveal your innermost self to each other, your bond deepen. Jadi semakin kalian terbuka antara satu sama lain, jujur antara satu sama lain, hubungan kalian akan semakin mendalam. Dan ada finance and career bermasalah di sini. Jadi apakah Capricorn atau dia yang perlu fokus dengan keuangan atau karirnya dia? Dan kartu terakhir di sini seperti tadi soulmate, mungkin ini soulmate-nya Capricorn. Dia memiliki atau dia bukan tipe yang kalian cari selama ini. Jadi mungkin dia tidak setinggi apa yang kalian harapkan atau tidak sepintar apa yang kalian harapkan, tidak sesukses apa yang kalian harapkan, tapi dia merupakan soulmate-nya kalian. Oke.
Mari kita lihat hal apakah yang perlu Capricorn fokuskan untuk saat ini. Hal yang perlu Capricorn fokuskan untuk saat ini. Oke, love makes the difference. Oke. Kartu ini mengingatkan seperti tadi, cinta ini akan merubah suatu situasi. Kalau kalian masih ingin bersatu dengan orang ini, gunakan atau kirimkan rasa cinta itu, rasa kasih sayang itu. Jangan mengirimkan rasa benci atau amarah terhadap orang ini. Biar dia bisa melelehkan hatinya dia. Okay. The only things that is real is love. Shift your focus back to love. Jadi Capricorn, kalian disuruh untuk menukar pola pikiran kalian, karena yang nyata di dunia ini hanyalah cinta. Yang lainnya, masalah harta, kedudukan, semua itu hanya ilusi. Oke? Love who you are. Jadi Capricorn, mungkin kalian, you are divine, delightful, and deserving of wonderful things life has to offer. Ada Capricorn, mungkin kalian belum bisa mencintai dirinya kalian sendiri. Sudah waktunya buat mengingatkan diri kalian bahwa kalian juga bagian dari ilahi, bagian dari yang kuasa. Belajar untuk mencintai dirinya kalian. Karena dengan cara seperti itulah kehidupan kalian akan mendapatkan hal-hal jauh yang lebih baik dari apa yang kalian miliki saat ini. Oke, jadi itu yang kita dapat buat Capricorn. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.